आज सुंदरता दुल्हन बनी है, मिल रहे हैं दिलों को सहारे. Di awal film kita pun diperlihatkan seorang raja bernama Sab yang sedang memburu kawanan burung. Dan pemuda ini bernama Sankar. Dengan hewan peliharaannya yang setia, dia pun berlari dengan cepat mengambil burung itu. Setelah itu teman-teman raja memuji Sankar karena dia sangat cepat dan tangkas. Dengan bangga raja mengatakan kalau Sankar adalah salah satu hewan peliharaannya yang paling setia. Mentang-mentang raja dia memuji sekaligus menghina Sankar. Tapi berbeda dengan istri mudanya yang bernama Bindia. Dia mengatakan kalau Sankar itu hebat dan bukanlah pemuda biasa. Tidak lama datang anak buah raja yang mengatakan kalau adik raja mengamuk di pertambangan miliknya. Dan dia bernama Brijwa. Raja langsung marah karena berani-beraninya dia menyiksa pekerjanya. Raja mengatakan kalau dia yang berkuasa di sini dan para pekerja harus dilindungi karena mereka juga adalah rakyatnya. Setelah itu Brijwa pun diusir olehnya. Dia adalah sahabat Sankar yang bernama Johnny. Johnny memiliki keunikan karena dia bisa menirukan suara-suara orang lain. Rupanya Johnny adalah anak pria yang berprofesi sebagai dokter di kerajaan. Di lain tempat Sankar melihat raja yang sedang melakukan sesuatu kepada pria yang waktu itu di pertambangan. Karena kaget Sankar pun dipergoki oleh Brijwa. Brijwa pun langsung menyuruh Sankar agar tutup mulut tentang apa yang dia lihat. Rupanya raja dan adiknya ini hanya pencitraan saja di depan para penambang. Mendengar keributan, raja pun langsung turun menenangkan adiknya itu. Brijwa mengaku kesal karena Sankar melihat kejadian tapi dia tidak mau bicara. Dan bagaimana Sankar mau bicara sedangkan kenyataannya dia itu bisu. Shankar. Karena merasa dirinya melakukan kesalahan, Sankar pun langsung memohon ampunan raja. Raja mengatakan sejak kecil Sankar dibesarkan olehnya. Meskipun dia bisu, tapi raja sangat percaya kalau Sankar tidak akan membocorkan tentang apa yang dia lihat. Di malam harinya yang bisa dia lakukan hanya memainkan sulingnya. Dan Bindia hanya mengaguminya di kejauhan. Di keesokan harinya raja mendapatkan kabar dari sahabatnya yang seorang polisi bernama Dik. Dik pun mengundang raja agar dia datang ke acara pernikahan putrinya. Dan dengan senang hati raja pun akan datang. Kemudian di lain tempat seorang gadis bernama Gauri dengan lahap memakan manisan di depan pendeta. Padahal itu makanan pemujaan untuk dewa. Tapi dia tidak sendiri, ternyata banyak anak lain juga yang ikut memakannya. Gauri adalah gadis periang dan terkenal jahil. Dia sudah yatim piatu dan memiliki seorang kakak laki-laki yang sekarang kerja di luar negeri. Sedangkan dia sendiri tinggal bersama paman dan juga bibinya. Saat sedang bermain kebetulan raja dan si dokter mau lewat. Tapi Gauri adalah gadis pemberani. Sehingga dia tidak peduli meskipun dokter menyuruhnya untuk minggir. Bahkan dia berani memarahi si dokter. Begitu juga dengan raja. Karena memiliki rambut putih, Gauri pun meminta anak-anak memanggilnya kakek. Namun tidak lama datang bibi Gauri dan dia pun disuruh pulang. Sedangkan raja senyum-senyum sendiri karena dia menyukai Gauri. Singkat waktu datanglah raja ke acara pernikahan putri sahabatnya itu. Begitu juga Gauri beserta paman dan bibinya yang diundang. Dan raja pun kagum ketika melihat keindahan dan kecantikan Gauri. Begitu di malam harinya raja terus membayangkan Gauri sampai-sampai dia hampir jatuh, beruntung dokter menolongnya. Singkat cerita, karena sudah dewasa, paman dan bibinya pun akan menikahkannya demi kebaikan Gauri. Gauri akan menikah dengan pria kaya dan memiliki kuasa. Dijamin kehidupan Gauri pun akan lebih baik. Dia pun sebenarnya belum siap. Tapi demi paman dan bibinya, Gauri pun mau dinikahkan asalkan dia harus tahu dulu sosok calon suaminya. Sedangkan di kejauhan si dokter khawatir karena rajalah yang akan menikahinya. Apalagi dia sudah tua dan tidak layak dilihat oleh Gauri. Kabar itu pun langsung dokter sampaikan kepada raja. Dia langsung memberikan cermin dan raja pun sadar dirinya tidak muda lagi. Lalu bagaimana cara agar Gauri menyukainya? Dokter pun memberi saran agar raja mengoleskan semi rambut supaya tidak terlalu kelihatan tua. Tapi raja tidak mau rambut yang sudah dianggap mahkota diwarnai. Sehingga dia punya ide untuk mengirim Gauri foto.
Di lain tempat Sangkar tiba-tiba bisa bicara. Jelas para anak buah raja kaget mendengarnya. Sangkar mengaku akan membocorkan rahasia karena para anak buahnya ini sudah menjelekkan raja. Di situ mereka pun mohon ampun agar Sangkar tidak melaporkannya. Padahal itu adalah ulah Johnny yang pandai meniru suara orang lain, dan mereka pun telah tertipu. संजय पर बताना तो पड़ेगा। नहीं ये सिर्फ होंठ हिला रिया था। घुसरिया पे घोड़ा समझ लिया नाल फेंक। Singkat waktu, Gauri pun dikirim perhiasan dan hadiah yang banyak sebagai tanda lamaran untuknya. Tapi dia tetap tidak mau menikah sebelum melihat calon suaminya. Untuk itu si paman segera memberikan fotonya, tapi direbut oleh anak-anak, dan anak-anak pun mengatakan kalau laki-laki yang dipoto terlihat tampan seperti seorang pahlawan. Namun foto itu segera dia rebut dan langsung menutup rapat kamarnya. Setelah matanya terbuka, benar saja dia melihat sosok pemuda tampan berkarisma. Rupanya itu adalah foto Sangkar. Gauri pun bahagia seolah-olah sedang berbicara dengannya. छूकर बताओ। Singkat cerita, paman, bibinya, dan raja segera merencanakan pernikahan itu. Sedangkan Bindia istri mudanya tidak bisa berbuat banyak. Begitu juga Sangkar yang bahagia melihat raja akan menikah lagi. Dan di keesokan harinya digelarlah pernikahan itu. Tapi tiba-tiba Gauri terkejut karena pria yang dia lihat di foto bukanlah orang yang menjadi suaminya. Dan ketika dibuka dia kaget karena itu adalah raja, sehingga dia pun langsung pingsan. Namun untuk menyempurnakan pernikahan ini, raja menyuruh pendeta membacakan mantra supaya ritual pernikahan ini menjadi sah. Di malam harinya Gauri yang tersadar langsung panik karena sudah ada di kamar raja. Raja pun mengaku jika dia sudah sah menjadi suaminya. Namun Gauri tidak menerima pernikahan ini dan menolak raja menjadi suaminya. Dan bisa kita lihat raja memperlakukannya dengan kasar. Sehingga daripada hidup tersiksa, lebih baik Gauri mengakhiri hidupnya sendiri. Namun raja pun menghentikannya. Sedangkan di luar Bindia menertawakan raja karena dia membawa bunga yang baru. Tetapi raja tidak bisa menikmatinya. हंसकर खुशबू सूंघ न सकती। Kemudian diadakanlah pesta pernikahan dengan nyanyian dan tarian yang dilakukan Sangkar dan kawan-kawan. Raja pun kaget ketika melihat Sangkar yang bisa bernyanyi. Tapi rupanya itu adalah ulah Johnny. आज सुंदरता दुल्हन बनी है, घूंघटे में चंदा है, चारों ओर उजाला। Sangkar pun menari-nari sampai ke tiang lampu. Saat itulah dia terkejut karena melihat Gauri yang sedang sedih berdiam diri di kamar. Lalu siapakah orang yang bersama raja? Dan ternyata dia adalah Bindia. Di keesokan paginya Gauri mencoba melarikan diri, tapi dia pun dihentikan oleh Brijwa. Kakaknya raja sangat terobsesi dengan Gauri. Jadi jangan mencoba untuk melarikan diri, jika tidak maka dia tak segan akan menghabisinya. Hal itu pun dilihat oleh Johnny dan juga Sangkar. Sekarang Sangkar pun sadar jika di pernikahan ini Gauri tidak bahagia. Begitu juga dengan Johnny yang merasa ini tidak adil. Dia pun ingin tahu inti dari masalah ini. Lalu Sangkar pun punya ide. Dengan bahasa isyarat dia menyuruh Johnny menanyakan apa yang terjadi kepada ayahnya, karena dia adalah dokter di kerajaan. Di rumah dokter mengatakan kebenaran semua ini kepada seorang bibi di rumahnya. Tapi dia akan mengatakannya dengan pelan-pelan, takut ada orang lain yang mendengar. Hal itu pun Johnny ceritakan kepada Sangkar dan dia merasa malu karena ayahnya menjadi bagian dari raja. Kemudian mereka melihat di kejauhan saat Gauri mencoba kembali mengakhiri hidupnya. Beruntung Sangkar datang tepat waktu. Di saat itu pula Gauri pun langsung marah mengetahui pria idamannya telah menipunya. Dia menyalahkan Sangkar lalu menganggapnya sebagai akar masalah. Dia mengira Sangkar bekerja sama dengan raja karena telah memberinya sebuah foto. Padahal dia menaruh sebuah harapan besar Sangkar menjadi suaminya. Tidak lama Johnny datang menjelaskan jika kejahatan raja tidak ada kaitannya dengan Sangkar. Asal Gauri tahu, Sangkar itu tidak bisa bicara alias bisu. Bagaimana dia bisa menjawab tuduhan itu? Dan sekali lagi Johnny mengatakan jika Sangkar tidak bersalah. Pada akhirnya Gauri pun menyesal dan seperti biasa di saat sedih, Sangkar hanya bisa memainkan sulingnya. Kemudian Bindia menghampiri Sangkar.
Tapi ketika berbalik rupanya itu adalah Brijwa. Seketika Bindia berteriak dan Sangkar langsung menolongnya. Sedangkan Gauri hanya melihat dari jendela. Namun ketika akan menghajarnya dia ingat kalau Brijwa adalah adik raja. Sehingga dia pun balik dihajar sambil dihina sebagai budak rendahan. Dan adiknya pandai memutar balikan fakta. Raja menganggap kalau Bindia sudah melakukan hal yang tak pantas. Sehingga Bindia pun dijual. Di sisi lain diam-diam Gauri datang minta maaf karena sudah salah sangka. Dia pun sangat merasa bersalah sambil mengobati lukanya. Dan di keesokan harinya Raja membawa Gauri untuk melakukan ritual. Lalu setelah sampai bisa kita lihat Sangkar tidak ada harga dirinya sama sekali ketika tangannya dijadikan pijakan kaki si Raja. Namun berbeda dengan Gauri yang memperlakukannya dengan penuh rasa hormat. Kemudian pendeta menyuruh Gauri mengatakan jika suami adalah Tuhannya dan dia pun harus mematuhi kewajiban seorang istri. Lalu juga menyuruh mendoakan dan membayangkan suaminya. Tapi yang ada di pikirannya hanyalah Sangkar. Dan karena tidak berbicara satu patah kata pun, Raja sengaja melukai tangannya. Tapi Gauri tetap teguh meskipun dia harus menahan panasnya bara api. Melihat itu Sangkar tak tega lalu menabuh gendang supaya Gauri menari. Tapi si Raja ini malah merasa terhibur. Di malam harinya Sangkar yang kasihan lalu mengobati luka di tangannya. Sedangkan Gauri sendiri hanya bisa menangis meratapi nasibnya. Di keesokan harinya seorang pria datang dari luar negeri. Dia bernama Ashok yang rupanya adalah kakak Gauri. Ketika bertemu paman dan bibinya, Ashok terkejut mengetahui Gauri telah menikah tanpa memberitahu dirinya. Raja lalu memberikan surat yang dikirim oleh kakak Gauri. Dalam surat itu Ashok ingin menemui adiknya. Raja pun mengancam jika Gauri berani membahas masalah kejelekan di keluarga ini, maka jangan salahkan dia kalau sesuatu terjadi dengan kakaknya. Ketika Ashok melihat Raja suami adiknya, dia pun sungguh tidak percaya Gauri menikahi pria tua sepertinya. Tidak mau sesuatu terjadi pada kakaknya, Gauri pun pura-pura bahagia tinggal di sini. Rumah, harta, kemewahan semua dia dapatkan. Jadi kakaknya itu tidak perlu mengkhawatirkannya. Tapi Ashok merasa aneh karena Gauri menangis. Apakah karena dia bahagia bertemu kakaknya, atau karena tidak bahagia dengan pernikahan ini? Tapi sangkaan itu segera terlupakan karena Ashok akan segera pergi kembali. Melihat kesedihan Gauri, Sangkar pun berlari mengejarnya. Dia segera memberitahu tapi karena tidak bisa bicara, Sangkar pun kesulitan untuk menjelaskannya. Namun dia langsung menulis kata-kata di tanah yang mengatakan kalau Gauri sesungguhnya tidak bahagia dan meminta Ashok agar segera membawanya pergi. मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारी बहन। Kecantikan Gauri telah membuat Raja tergila-gila sampai dia terjatuh tepat di hadapan kakaknya. Melihat kehidupan adiknya telah hancur, jelas membuat Ashok marah karena Raja telah menipunya atas nama pernikahan. Dia pun tidak akan cari masalah dan akan segera membawa Gauri pergi dari sini. Namun adik Raja datang menghajar sehingga emosi Ashok pun tak tertahankan. Melihat adiknya terpojok, Raja pun mengambil sebilah pedang dan Gauri berteriak meminta pertolongan Sangkar. Sangkar pun datang dan kali ini dia melawan Raja dan juga adiknya. Namun terlambat karena Ashok telah sekarat. Sebelum pergi dia memberikan tanggung jawab penuh menitipkan Gauri pada Sangkar. Dengan susah payah Sangkar membawa kabur Gauri meskipun dia dihadang penjaga, tapi akhirnya dia berhasil lolos. Dan siapa sangka Raja dan adiknya pun mengejar. Sehingga saat tidak ada pilihan lain, Gauri dan Sangkar pun melompat ke dasar sungai. Brijwa pun mengatakan kalau dua musuh telah tewas. Namun dia tidak tahu apa-apa karena Raja sangat mengenal Sangkar. Dia akan percaya kalau dia benar-benar melihat mayat keduanya, sehingga pencarian mereka akan tetap dilakukan. Di keesokan harinya dibantu Dig, mereka akan menyisir seluruh sungai. Pencarian pun dilakukan di darat dan di udara. Brijwa pun akhirnya percaya jika kakaknya benar. Sangkar tidak mudah mati begitu saja karena dia menemukan jejak keberadaan mereka. Mendapat informasi itu Raja pun berhasil menemukan Sangkar. Beruntung mereka segera berlari dan masih selamat. Ketika lengah, Sangkar berhasil menghabisi salah satu kawanan mereka. Dan Raja tidak menyerah sampai malam hari pun mereka tetap bertahan di hutan. Saat makan si dokter kehausan lalu segera pergi. Diam-diam Sangkar mengambilnya dan memberi makan Gauri.
Di pagi harinya Sangkar kembali beraksi menghabisi dua dari mereka. Si dokter pun kaget lalu memberitahu Bridgwa. Dia pun yakin Sangkar berada di sekitar sini. Salah satu pasukan khusus curiga mendengar suara aneh di sebelahnya. Tapi saat dicek rupanya Sangkar sudah bersiap dan inilah yang dia lakukan. Mengetahui hal itu Bridgwa pun menembaki sekitar sampai dia tidak menyadari salah satu tangki bensin bocor. Dan dengan kemampuan bertahan hidup, jiwa survival Sangkar muncul ketika dia menyalakan api dari batu lalu membakar sebagian dari mereka. Melihat pasukannya telah tewas, Dick pun menyarankan agar pencarian ini dihentikan. Dan Raja pun memutuskan untuk kembali pulang, yang pada akhirnya Sangkar dan Gauri pun kini terbebas. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, karena rupanya kepergian mereka adalah jebakan. Gauri pun terluka dan keduanya tertangkap. Pada akhirnya Sangkar pun terbunuh oleh Raja. Dan seperti nasib Bindia, Raja juga menjual Gauri. Sedangkan si dokter pulang dengan perasaan murung. Sebenarnya dia berharap Gauri dan Sangkar bisa lolos, tapi nasib berkata lain. Gauri tertangkap sedangkan Sangkar telah tewas. Mendengar itu sebagai sahabat, Johnny pun tidak percaya. Di lain tempat seorang anak kecil dan kakeknya melihat seorang pria di atas pohon. Mereka pun segera menolong dan membawanya ke rumah. Dengan beberapa jahitan mereka mengobati ala kadarnya berharap pria ini bisa sembuh. Dan di keesokan harinya keajaiban datang ketika Sangkar akhirnya tersadar. Si kakek menyuruhnya tetap berbaring karena dengan bergerak itu bisa membuat jahitan di leher kembali terbuka. Si kakek juga menyadari jika pemuda ini bisu. Saat mengobati dia melihat beberapa syaraf pita suara yang rusak. Tapi dia menemukan salah satu pita suara yang terjepit. Dengan diobati, dia berharap pemuda ini dapat bicara kembali. Karena dia tahu pemuda ini tidak dilahirkan bisu, melainkan mengalami sebuah kecelakaan. Dengan terbata-bata Sangkar menceritakan kejadian di masa lalu. Saat itu Raja menjadi kontraktor di perusahaan batu bara. Tidak lama seorang pekerja bernama Haria menghampiri Raja, lalu mengabari kalau dia menemukan sebuah batu yang diyakini itu adalah berlian. Haria pun senang karena dirinya akan menjadi kaya raya. Dan bisa kita lihat Raja pun tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Kabar bahagia itu Haria sampaikan kepada istrinya. Tapi naas dia dan istrinya tewas oleh dua orang tidak dikenal. Rupanya mereka adalah orang tua Sangkar. Dia pun sangat ingat kedua pelakunya. Tapi tiba-tiba di belakang muncul tangan yang memasukkan bara api ke dalam mulut Sangkar. Setelah itu Raja pun tidak akan mengampuni perbuatan keji yang dilakukan oleh para pelaku. Dia pun mencari mereka yang telah membuat Sangkar menjadi bisu. Dibantu oleh Dick, sahabat polisinya. Sangkar pun diminta melihat di antara kerumunan, siapa tahu para pelaku ada di sini. Dan Sangkar melihat mereka di kejauhan. Segera Raja memerintahkan Dick untuk mengejarnya. Lalu ketika di pemakaman polisi, Dick berhasil menangkap mereka berdua. Katanya mereka adalah penjahat yang berbahaya. Dan saat penangkapan keduanya pun terbunuh. Di situ Raja menganggap jika hukum telah mengadili kematian kedua orang tua Sangkar. Sejak saat itu Raja berjanji akan menjadi orang tua angkat bagi Sangkar sendiri. Mendengar ceritanya si kakek ikut prihatin dan Sangkar berteriak memanggil nama Gauri. Di sisi lain Gauri juga merasakan keberadaan Sangkar. Dia pun lalu menenangkan dan mengatakan kalau mereka bernasib sama mengalami penindasan oleh Raja. Dan Gauri pun harus sabar telah kehilangan Sangkar. Namun Gauri sangat yakin jika dia masih hidup karena dia bisa mendengarnya. Di situ Bindia pun makin sedih karena nyatanya Sangkar bisu. Jadi bagaimana dia bisa bicara? Gauri pun diminta mengikhlaskan serta menerima kenyataan pahit ini. Di lain tempat datanglah dua orang pria yang merupakan rekan bisnis Raja. Mereka bernama Ranpir dan Dilapar. Bisa dilihat kalau kita ingat mereka adalah pelaku yang telah menewaskan kedua orang tua Sangkar. Selama 20 tahun mereka berbisnis berlian dengan cara menghabisi orang tua Sangkar lalu mengirim teman-temannya ke luar negeri. Itu semua berkat bantuan Dick yang membuat seolah mereka terbunuh. Dan menurut catatan hukum keduanya dianggap sudah tewas 20 tahun yang lalu. Di lain sisi Sangkar mulai membaik saat dia kehilangan selendang yang pernah Gauri berikan. Tanpa sadar dia berlari sekuat tenaga dan malah memberikan sebuah kekuatan baru. Kemudian Gauri pun dijual paksa dan dibeli oleh mereka. Di kejauhan muncullah Sangkar yang begitu emosi mengingat keduanya.
Ketika memanggil Gauri, di situ juga ada Brijwa yang terkejut melihat Sangkar yang kini bisa bicara. Tapi dia belum tahu jika Sangkar telah memiliki kekuatan baru dengan segala motivasi membalas kehidupannya yang telah hancur. Dan Sangkar pun berhasil menghabisinya. Kemudian Gauri yang sadar telah diculik berontak sehingga mobil mereka pun hampir masuk ke jurang. Dan Gauri pun bahagia ketika melihat pujaan hatinya yang masih hidup. Tidak lama salah satu dari mereka datang meminta menyerahkan Gauri karena dia sudah membelinya. Namun Sangkar mengatakan jika dirinya lah yang akan membeli si pria ini. Sangkar pun mengingatkan 20 tahun lalu orang tuanya dihabisi olehnya. Yang pada akhirnya Ranbir pun ingat kalau di hadapannya adalah Sangkar. Sebelum jatuh, Sangkar ingin tahu siapakah orang ketiga yang telah memasukkan bara api ke mulutnya. Dia pun memberitahu pelakunya, yaitu adalah Raja. Kemudian Sangkar menceritakan masa lalu dan bagaimana sekarang dia bisa bicara. Sedangkan Gauri tidak akan menceritakan masa lalunya karena melihat Sangkar masih hidup dan bisa bicara, itu sudah menghapus kesedihannya. मेरे सारे जख्म मिट गए। Di malam hari ketika Johnny dan ayahnya tertidur, mereka dikejutkan dengan suara ketukan pintu dari luar. Si dokter pun menganggap kalau itu adalah hantu. Keduanya pun ketakutan, lalu muncullah penampakan Sangkar di jendela. उधर देख बाबू मुझे शंकर का भूत Ketika membuka pintu, Johnny pun makin yakin dia adalah hantu karena dia tahu kalau Sangkar tidak bisa bicara. Tapi ketika disentuh, mereka pun akhirnya yakin kalau dia adalah Sangkar, sahabatnya. शंकर शंकर तू जिंदा है शंकर शंकर Saat itu si dokter merasa terbebani dan merasa bersalah, dan mulai saat ini dia pun akan berpihak kepada Sangkar. Di lain sisi Raja marah dan mencari siapakah musuh yang sudah menghabisi adiknya. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan teror sesosok jasad yang dilempar, dan itu adalah Ranbir, teman Raja. Begitu juga di Lafar ditelepon oleh Raja mengenai kematian Ranbir. Padahal itu adalah Johnny yang pandai menirukan suara orang lain. वीर हमरा सामने लेटा हुआ है। किसने मारा? छवेली ब्लडी फूल। Segera di Lafar pun akan ke rumah Raja, tapi dia dikejutkan dengan Gauri yang pura-pura ketakutan dikejar seseorang. Diajaklah dia ke mobil dan Gauri membawanya ke tambang batu bara. Disitulah Gauri menjebak dan mengatakan jika orang bernama Sangkar ingin bertemu dengannya. Dia mengatakan Sangkar adalah putra Haria, seorang anak yang menyaksikan kematian kedua orang tuanya 20 tahun lalu. Dan tidak lama orangnya pun muncul. Seberapa besar dia bersembunyi dan berlindung, Sangkar tidak akan membiarkannya tetap hidup. Di keesokan harinya di tambang batu bara, orang-orang terkejut dengan penemuan jasad di Lafar. Dan tiba-tiba muncul kembali suara yang mengungkap jika di Lafar adalah orang yang menghabisi Haria dan istrinya 20 tahun silam. असली गुनहगार बकता है ये भाइयों। Tidak lupa dia juga mengungkap kalau polisi pura-pura menembak para penjahat itu atas perintah Raja. Lalu Raja pun merebut berlian yang ditemukan di tambang batu bara ini. Dia akan melaporkan kejadian ini, tapi Raja membungkamnya dengan memasukkan bara api ke mulutnya. 20 tahun lamanya dia bisu, dan dia beserta para pekerja dibodohi hingga dibuat mempercayai Raja. Tapi hari ini para pekerja harus tahu jika semua biang keladi kejahatan ini adalah Raja. Mendengar itu Raja malah memberikan fakta jika Sangkar hanya menutupi kebohongannya karena Sangkarlah orang jahat yang sudah membawa kabur istrinya. Namun Gauri datang tepat pada waktunya, memberi fakta baru jika paman dan bibinya lah yang mengirim foto Sangkar kepada dirinya sehingga dia mau menikah. Dan si paman pun mengakui atas keserakahan akan harta dia menyerahkan Gauri kepada Raja. Begitu juga si dokter yang membela. Seketika para pekerja ini melempari si Raja. मारो सारे को Ledakan pun terjadi karena Dik melemparkan granat. Tapi itu adalah senjata makan tuan karena Dik tewas oleh senjatanya sendiri. Melihat teman-temannya sudah tiada, Raja pun melarikan diri ke atap sebuah kereta. Dan Raja sudah salah besar karena Sangkar tidak akan berhenti mengejarnya. Hingga dia pun berhasil menghentikannya. Setelah terpojok, Raja pun memohon ampunan. Dia mengatakan kalau Sangkar sudah dibesarkan dan diberi kehidupan olehnya. Namun itu semua hanya demi perbudakan dan keserakahan Raja sendiri. Dahulu Sangkar pernah merasakan api yang menyebabkan suaranya hilang. Kali ini api itu jugalah yang akan melenyapkan Raja. Dan setelah itu film pun berakhir.